hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus.
keberadaanmu ya Tuhan. Kau tidak pernah dicemari oleh apapun juga. Kau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang layak dipuji, disembah. Surga bumi sujud menyembahmu, karena Kau layak untuk menerimanya itu. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Dengan satu kerinduan kami mau melakukan ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Merendahkan diri di hadapan-Mu, memandang keagungan dan kebesaran-Mu. Dan kami mau memberi puji sembah kami di hadapan-Mu. Dan kerinduan kami, ibadah kami pagi hari ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga percayakan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kau yang berhadirat di tengah-tengah kami, Kau yang menguasai setiap acara yang kami persiapkan, dan biarlah serangkaian acara yang kami lakukan pagi ini adalah ibadah persembahan yang berkenan, dan Kau dimuliakan lewat ibadah kami pagi hari. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita dipilih oleh Tuhan jadi umatnya. Biarlah kita selalu memuji menyembah Dia Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita dipilih. Kita dipilih dan dituliskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya
Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita mendengar yang terbaik dari Tuhan. Kita bawa hati kita masuk ke dalam hadirat-Nya, karena hanya Kau Tuhan, Kau yang telah buktikan cinta-Mu kepada kami, Yesus.
ketidakpastian dan ketidakmengertian kami, ya Tuhan. Kami mencari-cari jawaban yang pasti, namun kami tidak pernah mendapatkan. Namun kami bersyukur di hadapan-Mu ketika kami datang kepadamu, berada di hadirat-Mu, dan kami menantikan jawaban. Dan jawaban itu ada daripada-Mu, ya Tuhan. Engkau yang memberi jawaban yang pasti atas setiap pergumulan, permasalahan yang kami hadapi, dan bahkan atas masa depan kami. Kiranya kami boleh terus bersandar dan berharap kepada Engkau. Tuhan, ungkapan syukur sudah kami naikkan di hadapan-Mu melalui pujian pengagungan kami. Biarlah semua boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu, pakai menjadi saluran berkat-Mu, sehingga setiap sidang-Mu yang hadir saat ini, mereka diberkati dan mereka boleh didewasakan melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kasih sayang Tuhan tidak pernah berhenti. Dia selalu menyertai kita, memberkati kita, dan bahkan dalam segala keadaan kita, Tuhan selalu baik untuk saya dan saudara. Dan di kesempatan pagi yang indah ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Sekali lagi Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Dan demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Kristus menjadi fokus hidup. Dan saya percaya bahwa setiap kita punya tujuan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan ada sesuatu yang kita lakukan, yaitu usaha-usaha yang kita lakukan, kita kerjakan untuk mencapai kepada fokus itu. Tetapi seringkali fokus kita kepada Tuhan tidak terlalu kita perhatikan. Ada banyak hal di sekitar kita, bahkan berbagai tugas yang sering kali menggeser tempat Tuhan sebagai yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Dan juga banyak ilah yang membuat saya dan saudara tidak memiliki relasi dengan Tuhan, karena justru ilah-ilah itulah yang selalu menggeser Tuhan dari dalam kehidupan kita. Dan juga seringkali dengan masalah, pergumulan di dalam kehidupan yang kita hadapi, seringkali juga hal itu membuat kita tidak bisa fokus kepada Tuhan, dan kita hanya fokus kepada masalah, persoalan yang sedang kita hadapi. Pada saat ini kita merenungkan tentang fokus itu, karena seringkali kita kehilangan fokus. Dan bahkan pada saat diberkati pun terkadang orang kehilangan fokus. Dia hanya fokus kepada berkatnya dan lupa harus fokus kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan angkat, kasih kedudukan posisi yang sangat penting, seringkali orang hanya sibuk dengan kebanggaannya dan lupa bahwa dia harus fokus pada Tuhan. Kita sering sibuk sendiri dengan urusan kita sendiri. Kesibukan kita bukan fokusnya kepada Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, di kesempatan yang indah ini, mari kita belajar untuk fokus kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Dan untuk mencapai kepada fokus itu, supaya kita memiliki fokus yang benar dan kita tidak salah fokus, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari Kolose pasal 1 ayat 16 itu tadi. Yang pertama, mengenali Tuhan. Sebelum saya jauh melangkah
masuk dalam pernikahan dengan pacar saya waktu itu. Saya mengenal dia. Setelah berkenalan, saya berusaha untuk mengenali dia supaya saya tahu persis siapa dia, bagaimana kepribadiannya, cocok enggak nanti sama saya. Dan setelah saya merasa, oh ini cocok, saya baru katakan, aku sayang kamu. Kemudian melangkah berikutnya, bertunangan dan masuk pernikahan. Dan sekarang dikaruniai 2 anak. Berawal dari kenal dan mengenali. Karena saya yakinkan bahwa istri pilihan saya ini bisa menjadi pendamping yang setia sampai akhir hidup saya. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita ingin mengasihi Tuhan, maka kita harus mengenali Dia. Kalau saya dan saudara tidak mengenali Tuhan, tidak tahu siapa Tuhan, saya tidak yakin bahwa Bapak Ibu saudara-saudari bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita kembali kepada Kolose pasal 1 ayat 16 tadi, di situ katakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 1 katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dari ayat-ayat yang ada, maka di situ menceritakan tentang Allah. Bahkan awal dari segala sesuatu adalah Allah. Artinya bahwa Allah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Allah tidak diciptakan. Tidak ada yang mengadakan Allah, karena tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Tetapi Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada, maka Dialah yang punya inisiatif untuk menciptakan. Dan bahkan bukan hanya punya inisiatif, tetapi Dialah yang punya kuasa untuk menciptakan dari segala sesuatu yang belum ada, yang tidak ada menjadi ada. Maka di situ kita mengenal Allah yang berkuasa, kita mengenal Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dengan apa yang terjadi di sekitar kita, dengan apa yang ada di sekitar kita, melalui alam yang ada, alam yang diciptakan Tuhan, juga segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, bahkan melalui diri kita yang diciptakan Tuhan, maka disitulah kita bisa mengenal Tuhan. Ketika Bapak Ibu pergi ke tempat-tempat yang indah, menikmati alam yang begitu indah, mungkin Bapak Ibu harus berpikir, saudara-saudari harus berpikir bahwa ada yang menciptakan semuanya itu. Dan firman Allah katakan bahwa Dialah yang menciptakan. Ketika kita merenungkan keberadaan kita dengan tubuh yang sehat, anggota tubuh kita berfungsi secara sempurna, dan itu adalah keajaiban yang terjadi di tubuh kita, maka hendaknya dengan tubuh kita ini pun sedang menceritakan bahwa Allah itu ada, dan Allah berkuasa atas hidup kita, atas tubuh kita. Dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, kecukupan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, maka di situ sebenarnya juga berkat-berkat yang kita miliki sedang menceritakan bahwa Allah itu ada, Allah yang memberkati. Sehingga dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang ada di alam ini, maka di situ kita bisa mengenal Allah. Dan firman Tuhan tadi katakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kita ada karena Tuhan, alam ada karena Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki ada semua karena Tuhan. Dan rupanya ketika kita melihat di sini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, maka saya melihat bahwa Allah lah yang membuat saya dan saudara, Allah lah yang membuat kita, dan Allah memiliki tujuan ketika Dia membuat saya dan saudara. Saya dan saudara dan alam diciptakan bukan hanya sekedar diciptakan saja,
tetapi ada tujuan Allah ketika Dia menciptakan semuanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dengan ciptaannya itulah maka kita belajar untuk mengenali Allah. Dan biarlah saat ini kita juga belajar untuk mengenali Allah. Kita belajar untuk lebih dalam mengenal siapa Allah ini. Bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Kita bukan hanya mengenal diri kita sendiri, tetapi kita mengenal Allah yang luar biasa. Semakin hari kita mengiring Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita melihat keindahan bersama dengan Tuhan, kita menikmati mukjizatnya dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita, maka hendaknya hal itu membuat kita ini semakin mengenal Tuhan. Jadi dengan ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa mengenal Tuhan. Ada cara lain supaya kita ini juga bisa mengenal Tuhan, yaitu dengan kita membaca Alkitab. Kenapa saya katakan harus baca Alkitab dan membaca Alkitab mengenal Tuhan? Sebab ketika kita membaca Alkitab, mulai dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka Alkitab itu menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang apa yang dibuat oleh Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi di dalam cerita dan sejarah Alkitab itu adalah karya Tuhan yang luar biasa. Maka dengan kita membaca Alkitab, maka di situ kita bisa semakin mengenal Tuhan, semakin tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Tak kenal maka tak sayang. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita sayang kepada Tuhan. Tetapi seringkali semakin kita mengenal sesama kita tidak semakin mengasihi. Karena sesama kita memiliki banyak kekurangan, dan seringkali manusia hanya suka melihat dari segi kekurangan. Namun kalau kita mengenal Tuhan yang tidak mempunyai kekurangan, kita tidak bisa mencari kekurangan Tuhan. Tuhan ini sempurna dan Tuhan luar biasa. Maka saya percaya bahwa pengenalan kita kepada Tuhan yang luar biasa itu membuat kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan, membuat kita semakin rindu untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bersama dengan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, karena pengenalan kita kepada Tuhan. Dan Alkitab menceritakan tentang Tuhan. Selain membaca Alkitab, kita juga berdoa. Sebab dengan berdoa berarti kita menyadari bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada saya dan saudara. Biasanya orang yang berdoa itu tujuannya untuk memuliakan Allah yang disembah, yang dipuji. Berdoa juga biasanya untuk memohon sesuatu supaya Allah melakukan sesuatu. Maka orang yang berdoa dengan penyembahan, dengan permohonan, maka mereka menyadari bahwa ada pribadi yang lebih besar daripada dirinya, yaitu Allah. Maka dengan berdoa berarti kita semakin ingin mengerti Allah. Kita memiliki pengalaman pribadi dengan Allah. Barangkali kita mendengarkan jawaban dari Tuhan, kita mendapatkan jawaban dari Tuhan atas pergumulan kita, maka di situ kita punya pengalaman pribadi dengan Allah. Kita semakin mengenal siapa Allah, dan pengalaman pribadi kita dengan Allah itulah yang akan membuat saya dan saudara semakin mengasihi Allah. Maka berdoa itu menjadi sesuatu yang penting, dan orang yang berdoa adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kemudian selain berdoa juga beribadah kepadanya. Beribadah berarti kita ini akan memberikan sesuatu kepada Allah sebagai sembah kita kepada Allah. Kalau dari rumah kita datang ke gereja setiap minggu, mungkin juga selain hari Minggu ada ibadah khusus. Dan ketika kita datang, tentunya kita memiliki satu niat hati, memiliki kerinduan bahwa kita akan datang di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sehingga kita datang di gereja bukan hanya sekedar ingin bertemu dengan teman, bukan hanya ingin sekedar bertemu dengan hamba Tuhan atau yang lain, atau urusan yang lain, tetapi tujuan utama kita adalah kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan waktu supaya bisa memberi yang terbaik di dalam Tuhan. Kenapa harus memberi yang terbaik untuk Tuhan? Tentunya kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang layak disembah. Tuhan itu adalah penguasa yang berkuasa atas surga, berkuasa atas bumi, dan berkuasa atas hidup saya dan saudara. Dan kita sebagai umatnya, maka kita harus menyembah Dia.
mengagungkan Dia, melakukan ibadah yang kita kerjakan untuk Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita setiap hari. Maka hendaknya hidup kita juga menunjukkan sebagai seorang yang beribadah. Maka dengan beribadah kepada Tuhan, disinilah kita menyadari bahwa Allah itu adalah satu pribadi yang luar biasa, mulia, agung, besar, dan layak menerima sembah kita. Maka di situ pun kita akan semakin mengenal siapa Allah kita. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kerohanian kita ini semakin kuat. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita semakin kokoh dalam segala situasi. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Maka belajarlah untuk mengenali Tuhan. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan kita masih di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 tadi. Maka di situ katakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apakah tujuan hidup Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Mungkin yang anak-anak muda memiliki satu tujuan hidup. Saya harus belajar, sekolah, kuliah, kemudian nanti bekerja, menikah, membangun rumah tangga, hidup bahagia bersama dengan keluarga. Tidak salah. Barangkali Bapak Ibu yang punya anak-anak memiliki satu harapan, saya ingin membangun rumah tangga bahagia, membesarkan anak-anak, menyekolahkan anak-anak, supaya anak-anak nanti bisa bekerja, bisa mandiri, supaya pada masa tua melihat anak-anak berhasil. Tidak salah. Namun yang sering kali kita lupakan adalah kita hanya fokus kepada hal-hal itu, hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang ada di dunia ini, dan kita lupa bahwa kita juga harus memiliki fokus kepada Allah. Hendaknya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah fokus kepada Allah. Ketika kita hidup di bumi ini, bukan hanya berbicara tentang saya, bukan hanya berbicara tentang Bapak Ibu, bukan hanya berbicara tentang orang lain, bukan hanya berbicara tentang diri sendiri, tetapi hendaknya kita juga berbicara tentang Allah. Mengapa? Kalau seringkali kita berbicara tentang diri sendiri, kita hanya berbicara dengan urusan kita sendiri. Berbicara tentang orang lain, mungkin kita berbicara tentang urusan orang lain, dan bahkan seringkali juga kejelekan orang lain. Berbicara tentang pekerjaan, mungkin kita hanya fokus pada pekerjaan. Ingat bahwa kita tidak bisa lepas dari Allah. Maka ketika kita hidup di bumi ini, kita juga harus berbicara tentang Allah. Orang yang berbicara tentang Allah, mungkin mereka menyadari bahwa Allah itu ada. Orang yang berbicara tentang Allah, maka mereka menyadari bahwa Allah itu berkuasa. Orang yang berbicara tentang Allah, maka dia akan memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bahkan orang yang berbicara tentang Allah akan membuat mereka bisa berfokus pada Allah. Tetapi kalau kita tidak pernah berbicara tentang Allah, tidak pernah membicarakan Allah, bahkan di tengah-tengah keluarga kita, ketika berkumpul, orang tua ketika berkumpul dengan anak-anaknya hanya membicarakan masa depan anak-anak tanpa membicarakan Allah di dalamnya, maka Allah tidak bisa menjadi fokus di dalam kehidupan keluarga itu. Boleh kita membicarakan masa depan anak-anak, boleh kita membicarakan masalah-masalah di dalam keluarga kita, tetapi tetap ingat bahwa kita juga berbicara tentang Allah. Dan bahkan Allah itulah yang akan membuat keluarga kita berhasil. Allah itulah yang akan bisa membuat kita mengatasi setiap masalah yang harus kita hadapi. Dan bahkan firman Tuhan katakan segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Artinya bahwa Allah itu sendirilah yang menciptakan segala sesuatu, dan dikatakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah itu ada satu tujuan, yaitu untuk Allah. Sehingga Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang yang berhasil, mungkin berhasil membangun rumah tangga, berhasil dalam hal ekonomi, posisi kedudukan di dalam pekerjaan dan sebagainya, hendaknya keberhasilan saya dan saudara itu semakin membuat kita fokus kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Jangan sampai justru dengan keberhasilan itu kita semakin sibuk, kita meninggalkan Tuhan,
kita hanya fokus dengan keberhasilan kita, yang diberkati dengan harta benda hanya fokus dengan kebendaannya, yang diberkati dengan anak-anaknya fokus dengan anak-anak, yang diberkati dengan keberhasilannya fokus dengan keberhasilan, yang kedudukannya baik hanya fokus kepada kedudukannya. Tetapi Tuhan ingin justru dengan semuanya itu menyadarkan kita bahwa sumbernya adalah Allah. Sebab segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Maka semua harus mendorong kita, mengarahkan kita supaya kita bisa berfokus kepada Allah. Apalah artinya keberhasilan kita tanpa Allah? Apalah artinya harta benda yang kita miliki tanpa Allah? Apa artinya lah kedudukan tinggi yang mungkin Bapak Ibu sudah didapatkan tanpa Allah? Semua tidak berguna. Tetapi kalau kita menyadari bahwa semuanya itu datangnya dari Allah, maka saya dan saudara akan bisa semakin fokus kepada Allah karena hal-hal yang Allah percayakan kepada saya dan saudara. Jadi di sini kita perlu mengenal Allah dan mengenal rencananya, supaya kita tahu rencana Allah dalam hidup saya dan saudara. Sehingga dengan segala keberhasilan yang kita hadapi, kita selalu disadarkan bahwa semua itu datangnya dari Allah dan untuk kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kepuasan kita sendiri, kesenangan sendiri. Tetapi semua Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa mempermuliakan Allah. Orang yang berfokus kepada Tuhan dan tujuannya mengarah kepada surga, maka ketika mereka bekerja, mereka akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kan banyak orang-orang yang bekerja dan tidak tanggung jawab dengan pekerjaannya. Datang terlambat, pulang pengen cepat, gaji ditambah. Wah, enak pisan itu. Ya. Tetapi Allah ingin supaya kita bertanggung jawab atas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita melakukan pekerjaan itu dengan baik. Orang yang berfokus kepada Tuhan, kalau dia diberkati Tuhan, dia akan menikmati berkat yang diberikan Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dan dia tidak menyalahgunakan berkat yang Tuhan berikan. Sehingga dengan berkat yang Tuhan berikan itu, dia akan semakin memuliakan Tuhan. Orang yang berfokus kepada Tuhan, ketika dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, baik di tempat kerja maupun dimanapun juga, karena kepercayaan yang diberikan, maka hal itu juga akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan kebanggaan diri sendiri, tetapi justru dengan posisi, dengan kedudukan yang Tuhan percayakan, maka disitulah Tuhan akan dimuliakan. Jadi penting sekali fokus kepada Tuhan. Maka orang yang berfokus pada Tuhan, setiap langkah hidupnya di dalam pimpinan Tuhan dan akan mengarah menuju kepada surga. Apa yang kita lakukan saat ini? Sudahkah kita ini berfokus kepada Tuhan, atau kita fokus pada diri sendiri? Sudahkah langkah hidup saya dan saudara itu mengarah kepada Tuhan, sebab kita hidup di dalam kebenarannya, atau kita hidup menurut kemauan kita sendiri? Dan orang yang berfokus kepada Tuhan, pasti mereka akan memiliki kerendahan hati, sebab hidupnya hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi berfokuslah kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, hidup untuk Tuhan. Paulus katakan di Filipi pasal 1 ayat 21 demikian: karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus menjelaskan bahwa hidupnya di dunia ini adalah Kristus, bukan untuk dirinya sendiri. Dan itu diwujudkan, dibuktikan lewat pelayanan yang dikerjakan Paulus. Apakah tidak ada tantangan di dalam pelayanan? Ada. Paulus dipenjarakan, berulang kali masuk penjara karena tantangan yang dihadapi, sebab dia melayani Tuhan. Tetapi dia tetap menetapkan hatinya bahwa hidupnya adalah untuk Kristus. Sehingga hari-harinya digunakan untuk melayani Tuhan. Bahkan sepanjang hidupnya dia rindu menyatakan Tuhan di dalam hidupnya. Maka bagi saya dan saudara, bagi kita, supaya Kristus itu bisa menjadi fokus di dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita juga mau belajar seperti Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah
Kristus. Yang berarti bahwa sepanjang hidup saya dan saudara, sepanjang Tuhan memberikan kehidupan, maka hidup kita ini akan kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang yang ingin hidupnya di dunia ini berhasil, dan saya rasa itu tidak salah. Tetapi sedikit orang yang ingin berhasil menjadi orang yang memenuhi kehendak dan keinginan Allah. Tetapi Allah ingin saya dan saudara berhasil di dunia dan hidup kita sejalan dengan kehendak dan keinginan Allah. Amin. Orang-orang yang hidup untuk Tuhan, maka hidupnya seiring sejalan dengan keinginan Allah, dan bahkan dia memberikan hidupnya, mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Mengabdikan hidupnya untuk Tuhan bukan berarti harus jadi pendeta, bukan berarti harus jadi penginjil, tetapi sepanjang hidupnya hendaknya menyatakan kemuliaan Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan hanya pada saat di belakang mimbar di sini, bukan saat berkhotbah, bukannya pada saat memimpin pujian, main musik, mungkin singer, bukan hanya itu. Tetapi melayani Tuhan bisa kita lakukan di dalam keluarga kita. Bagaimana seorang suami yang berfungsi sebagai suami yang baik, memiliki kasih yang mengasihi istri, mengasihi anak-anak, bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya, maka disitulah suami itu sedang melayani. Sebagai seorang istri juga tidak harus main pujian. Di rumah tangga pun dia bisa melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang istri, melakukan kewajibannya sebagai seorang penolong, dan dia juga menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anak. Di situ pun sudah melayani. Sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, yang berbakti kepada orang tua, yang selalu mendengarkan orang tuanya dan hidup di bawah pimpinan arahan orang tua, taat, maka di situ pun dia sudah melayani. Di tengah-tengah masyarakat, ketika kita bisa hidup di dalam kasih, bisa memperhatikan, mengasihi orang lain, melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, maka di situ pun kita sedang melayani. Di dalam gereja, dengan kepedulian kita terhadap orang lain, kasih sayang kita yang kita bagikan dengan orang lain, hanya tersenyum dengan orang lain, ramah terhadap orang lain, itu pun sudah pelayanan yang dilakukan. Maka bagi orang-orang yang hidup untuk Kristus, mereka akan menempatkan dirinya sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, dengan cara hidupnya yang memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan keberadaan kita? Sudahkah cara hidup kita ini mempermuliakan Tuhan? Sudahkah kita melayani Tuhan dengan gaya hidup kita, dengan cara hidup kita? Sudahkah kita memberikan hidup kita ini untuk Tuhan? Seperti Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus. Sehingga dengan hidupnya, sepenuh hidupnya digunakan untuk melayani Tuhan. Saya percaya orang-orang seperti Paulus ini adalah juga orang-orang yang siap mati, karena dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, karena sepanjang hidup Paulus digunakan untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang lain, maka dia percaya bahwa kematian yang terjadi maka hanya berpindah di satu tempat di bumi dan berpindah ke surga dan menuju kepada tempat yang lebih enak, lebih nyaman daripada ketika dia hidup di bumi. Bukan hanya itu, tetapi dengan pekerjaan yang dikerjakan, yang dilakukan, maka Paulus siap untuk menerima upah yang Tuhan berikan kepadanya. Maka kematian adalah keuntungan. Ketika orang percaya yang setia kepada Tuhan meninggal, maka tempat yang baru itu lebih baik daripada tempat yang ketika dia berada di bumi. Di bumi masih banyak pergumulan, persoalan, masalah, COVID, mungkin masalah dari orang lain, dan segala sesuatu yang harus dihadapi. Tetapi ketika berada di surga bersama dengan Bapa, maka disitulah berada di dalam kemuliaan bersama dengan Bapa. Dan untuk mendapatkan semuanya itu, maka kesempatannya sekarang ketika kita hidup di bumi ini. Bagaimana dengan kehidupan kita, bagaimana dengan gaya hidup kita, bagaimana dengan cara hidup kita, apa yang kita lakukan semasa kita hidup di bumi ini.
Sebab di bumi adalah kesempatan untuk kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan, untuk hidup untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk bekerja untuk Tuhan selama kita hidup di bumi ini. Dan setelah kita pulang, kesempatan itu sudah berlalu. Oleh sebab itu, selama kita hidup di bumi dan Tuhan memberikan kepercayaan, kita hidup dengan kekuatan, kesehatan, dengan berkat yang Tuhan berikan, mari kita belajar hidup untuk Tuhan. Sehingga pada saat kematian kelak, maka kita siap untuk menghadapi kematian itu. Dan biarlah kita mengabdikan diri kita untuk melayani Tuhan, dan di bumi inilah tempatnya. Maka kita belajar seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan harta benda yang Tuhan berikan, dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan, mari kita belajar untuk melayani Tuhan. Biarlah pada saat kita pulang dengan kepuasan. Tuhan memberkati. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan satu. Sadarilah keberadaanmu sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan, yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di bumi ini. Jalanilah hidup di bumi ini dengan fokus kepada Kristus. Kiranya Kristus menjadi fokus hidupmu, sehingga sepanjang hidupmu mengarah kepada Dia dan kebenarannya. Glory Yesus, haleluya.
dalam kehidupan kami, sehingga kami menetapkan hati kami untuk tetap berada di jalan-Mu, dan lewat hidup kami maka Engkau dimuliakan, dan bahkan kehidupan kami adalah berkat bagi orang lain, dan sepanjang hidup kami maka kami melakukan yang terbaik di dalam ketaatan kami kepada-Mu. Bersyukur buat firman yang sudah kami terima saat ini. Kiranya firman-Mu tinggal di dalam hati kami yang terbaik, sehingga firman ini menjadi tuntunan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Bapa, kami juga bersyukur buat berkat-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami, memberikan kecukupan, kelimpahan kepada kami, dan kesempatan yang indah ini Tuhan, kami menyisihkan sebagian berkat kami sebagai persembahan, dan kami mengambil 1/10 dari setiap berkat kami untuk kami kembalikan di hadapan-Mu. Kami rindu melalui persembahan dan persepuluhan yang kami kembalikan di hadapan-Mu mendatangkan kemuliaan bagi-Mu dan menguatkan iman kami bahwa Engkau Tuhan sumber berkat kami, pemelihara kami. Dan kiranya apa yang kami lakukan saat ini Tuhan adalah wujud ibadah yang kami lakukan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur pagi hari ini karena Engkau sudah memberkati acara ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Engkau yang menyertai sepanjang kami pulang, sehingga kami pulang dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang baru, dan bahkan kami pulang dengan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing, berkumpul dengan keluarga kami di dalam kebahagiaan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan pagi hari ini. Cinta kasih dan kemurahan tertuju kepada-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah hidup nikah-Mu, diberkatilah keturunan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah studi-Mu. Tuhan yang berkuasa atas hidup-Mu, membuat berhasil dan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat